Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Mbak Tiara sendiri gimana? Sehat Pak Ustadz, Alhamdulillah. Harus tetap semangat tentunya menemani pemirsa Sinpo TV di pagi hari ini. Dan seperti biasa kita mengangkat tema-tema ataupun pembahasan yang spesial Pak Ustadz. Seperti kali ini kita akan ngobrol terkait dengan karakter mutakin. Nah, ini sebenarnya maksudnya apa nih Pak Ustadz, karakter mutakin itu? Nah, sebenarnya apa sih karakter mutakin itu nih Pak Ustadz? Mari kita sama-sama mendengarkan penjelasannya. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, Alhamdulillah memuji dan bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang dikaruniakan untuk kita semua. Pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang karakter muttaqin. Muttaqin itu adalah sebutan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu apakah orang bertakwa itu seperti apa? Apakah bisa dilihat dari penampilannya, dari cara berpakaiannya, dan lain-lain. Al-Quran sendiri yang menjelaskan siapa sih orang yang muttaqin itu. Ini bisa kita baca dalam ayat yang rata-rata mungkin dihafal oleh kita. Awal Al-Baqarah dari ayat yang pertama tentu Alif Lam Mim sampai ayat yang kelima. Di situ menjelaskan secara urut siapakah orang-orang yang muttaqin itu. Yang pertama yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, atau ayat yang sebelumnya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa itulah kitab suci Al-Qur'an yang tidak ada keraguan dan artinya tidak boleh ragu sedikit pun apa yang ada dalam Al-Qur'an. Hudan lil muttaqin yang menjadi petunjuk, menjadi arahan, jadi pedoman atau jadi navigasinya lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang mengimani tentang adanya yang ghaib. Ghaib itu segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Bahwa kemampuan panca indera kita ini sangat terbatas, termasuk kemampuan akal kita. Orang yang muttaqin adalah orang yang mengedepankan hatinya. Tidak hanya 100% bersandar pada akalnya saja, tapi juga kepada hati yang di dalamnya ada keimanan. Kita orang yang beriman udah disampaikan bahwa rukun iman yang kita imani, yang 6 itu bagi kita adalah mungkin 99% gaib. Mulai yang satu iman pada Allah, Allah maha gaib. Iman pada malaikat bagi kita gaib. Wong kita belum pernah ketemu, paling-paling suatu saat nanti Israel gitu ya. Pengennya juga entar-entaran. Nah kemudian iman pada kitab Allah bagi kita gaib kecuali satu, Al-Quran. Iman pada para utusan Allah bagi kita gaib. Iman kepada hari akhir bagi kita walaupun kita disebut umat akhir zaman masih gaib. Kemudian iman kepada qada dan qadar gaib. Bukan hanya itu saja. Mengimani terhadap apa yang terjadi setelah kematian kita. Itu semuanya gaib. Ada nikmat kubur, siksa kubur, surga, neraka, bahkan yang sehari-hari sering kita bicarakan pahala dan dosa itu bagi kita gaib. Wong kita nggak pernah lihat pahala itu seperti apa, dosa ya nggak pernah kita tahu seperti apa. Wong seandainya ada orang yang baik dengan orang yang tidak baik alias orang yang pendosa dalam tanda kutip ya, seandainya duduk bersebelahan ya kita tidak bisa membedakan, wong kita tidak tahu. Nah itu termasuk ranah-ranah yang alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka orang yang muttaqin itu ciri pertama adalah orang yang menggunakan hatinya, yang ada keimanannya, yang tidak hanya mengandalkan atau bersandar kepada akalnya. Kemudian yang kedua, setelah
menggunakan hati, kemudian wa yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan sholat. Dalam teks Al-Quran, perintah sholat itu selalu memakai lafadz qama, aqamu, yuqimu atau yuqimun atau yang seakar kata dari kata itu. Yang artinya mendirikan. Tidak pernah sekalipun dalam ayat Quran memakai teks bahasa yaf'alu atau yaf'aluna yang artinya melaksanakan. Lalu apakah bedanya antara mendirikan dan melaksanakan? Tentu berbeda. Kalau melaksanakan sholat itu terasa masih seakan-akan kayak beban. Sehingga setiap datang waktu sholat itu kayaknya ada yang membebani dia. Nah, tapi orang-orang yang yuqimunas shalah, yaitu orang yang ketika datang waktu sholat itu seperti kayak kebutuhan. Kayak kita makan, itu kan butuh, bukan beban kan. Saat jamnya makan ya senang. Nah, begitulah orang yang muttaqin ketika datang waktu sholat ada kebahagiaan tersendiri karena sholat itu kebutuhan. Lah kemudian yuqimunas shalah itu adalah orang-orang yang teliti dalam sholatnya mulai dari sebelum sholat, ketika sholat, dan setelah sholat. Jadi tidak hanya pas di sholatnya saja. Sebelum sholat artinya wudhunya, pakaiannya, tempatnya, badannya diperhatikan. Kemudian saat sholatnya atau yang terpenting sebetulnya setelah sholatnya. Pasca sholat itu apa yang ia kerjakan. Artinya orang yang yuqimunas shalah itu yang orang yang bisa mengejawantahkan segala filosofi gerakan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Itu yuqimunas shalah. Dan kemudian yang ketiga, karakter muttaqin yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang mau berbagi terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah. Artinya orang yang sadar betul bahwa harta yang ia kelola saat ini itu 100% bukan punya dia. Tapi dalam ayat yang lain Allah sampaikan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Bahwa dalam harta yang kita kelola saat ini yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita itu ada hak orang lain yang dititipkan kepada kita. Dalam bahasa lain begini. Orang muttaqin itu karakternya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dalam bahasa Indonesia kita kan ada istilah terima kasih. Setelah kita menerima, lah yang kita terima ini ada hak orang lain yang harus kita kasih. Makanya bahasa Indonesia ini udah luar biasa untuk salah satu ajaran untuk kita menjadi muttaqin. Terima kasih. Ada yang kita terima tapi sebagian ada yang kita kasih. Nah kalau memang harta kita itu sudah memenuhi syarat-syarat tertentu maka wajibnya zakat. Misalnya sudah sampai 1 nisab yaitu ukuran batas minimal harta yang wajib kita keluarkan. Atau misalnya sudah haul 1 tahun kepemilikan atau syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi maka wajibnya zakat. Tapi kalau belum terpenuhi karena misalnya belum 1 nisab atau kepemilikan belum setahun maka wajibnya hanya bukan wajibnya maka ada sunnahnya atau sebaiknya dikeluarkan melalui infak, sedekah dan lain sebagainya. Dan secara tidak langsung wa mimma razaqnahum yunfikun, muttaqin itu orang yang peduli dengan lingkungan, tidak egois dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya, orang yang mau berbagi, apalagi terhadap saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sangat membutuhkan uluran tangan kita. Muttaqin itu adalah orang yang peduli. Kalaupun dia tidak bisa memberi, ia menjadi perantara terbantunya orang lain. Atau kalau seandainya tidak bisa memberi, tidak bisa menjadi perantara, paling tidak menghalang-halangi orang lain untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan itu karakter muttaqin. Dan kemudian yang nomor 4 karakter muttaqin itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yaitu orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau. Engkau itu yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga apa yang diturunkan kepada sebelum Rasulullah. Hanya perbedaannya, kalau yang diturunkan kepada sebelum Rasulullah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa alaihissalam, maka kewajiban kita hanya mengimani. Tapi kalau yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban kita banyak. Yaitu diantaranya pertama mengimani.
bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan dari kehendak nafsunya sendiri, tapi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berbicara atas kemauannya sendiri, tapi dibimbing oleh wahyu. Maka yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benar. Kemudian juga mendakwahkan kewajiban kita. Selain kita mengimani, mengamalkan, juga mendakwahkan, menyampaikan, mengajak kepada saudara kita yang lain untuk mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perbedaannya. Kalau yang diturunkan pada nabi-nabi yang terdahulu, kita hanya wajib mengimani bahwa ada syariat, ada ajaran yang dibawa oleh nabi sebelumnya. Tapi yang dibawa oleh Rasulullah, kita wajib mengimani, mengamalkan, juga mendakwahkan. Artinya mengajak orang lain untuk melaksanakan itu. Insya Allah nanti disambung karena masih ada satu lagi yang belum tersampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan untuk pemirsa Sinpo TV nanti kami akan kembali usai jeda ngobrol terkait dengan karakter mutakin. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Tadi di segmen sebelumnya sudah disampaikan beberapa poin terkait dengan karakter mutakin ya Pak Ustadz. Mulai dari mengedepankan hatinya yang tidak hanya bersandar kemudian pada akal saja. Kemudian juga mampu mendirikan sholat, karena mendirikan sholat ternyata berbeda dengan sekedar mengerjakan ataupun melaksanakan sholat. Kemudian karakter lainnya yaitu mau berbagi, karena tadi Pak Ustadz juga sempat mention kalau di bahasa Indonesia sudah lengkap ternyata terima kasih. Betul. Itu salah satu karakter mutakin juga ya Pak Ustadz. Dan selanjutnya beriman kepada yang diturunkan kepada Rasulullah dan juga sebelumnya ya Pak Ustadz. Dan sebelum Rasulullah. Dan sebenarnya apalagi sih Pak Ustadz karakter dari mutakin ini sendiri? Kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, juga Mbak Tiara. Untuk karakter yang kelima adalah wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati, dengan datangnya kehidupan akhir atau kehidupan berikutnya, hum, mereka itu yuqinun, yakin. Artinya muttaqin itu orang yang yakin bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Kehidupan sekarang yang kita jalani di dunia ini adalah ibarat seperti rest area untuk sebuah perjalanan panjang. Kalau kita runut, rest area yang kita singgahi ini kan ada beberapa. Awal perjalanan kita ini berada di alam ruh. Setelah berada di alam ruh, kita pindah ke alam rahim. Setelah ke alam rahim, kita akan pindah ke alam dunia sekarang ini. Nah, dari alam dunia ini kita akan pindah ke rest area berikutnya, yaitu ke alam kubur. Sampai berapa lama di alam kubur? Sampai menunggu datangnya hari kiamat. Setelah hari kiamat kita akan pindah ke alam barzah. Nah, dari alam barzah itu tinggal menunggu ketentuan apakah ke surga atau ke neraka. Lah, orang-orang yang muttaqin itu orang yang yakin betul bahwa kita ini sekarang berada di baru separuh perjalanan, berada di rest area dunia ini dan akan melanjutkan ke rest area berikutnya. Artinya orang-orang yang yakin dengan adanya kehidupan setelah ini, maka dia akan melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. Ibarat kata orang yang melakukan ingin perjalanannya itu nyaman dan lain sebagainya, tentunya tidak hanya menikmati rest area kemudian tidak mau melanjutkan lagi. Karena perjalanan ini masih panjang luar biasa. Lawabil akhirati hum yuqinun, orang yang yakin akan adanya kehidupan berikutnya, dia mempersiapkan diri. Misalnya, ya kita dengan melakukan segala macam kebaikan yang kita lakukan, amal soleh mulai yang hablum minallah dan hablum minannas, ini kan dalam rangka untuk perbekalan untuk menuju rest area yang berikutnya. Karena rest area yang berikutnya ini kan masih dua lagi, yaitu alam kubur, kemudian alam barzah, baru penentuan surga dan neraka. Masih panjang. Lah, dengan meyakini adanya hari akhir itu, berarti kita melakukan persiapan. Yang terpenting adalah persiapannya itu loh. Persiapan apa yang kita butuhkan? Tentu amal soleh kita, apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan dalam ajaran agama kita, yang disampaikan oleh Rasulullah, kita jalani semampunya.
fattaqullaha mastata'tum, jalanilah ketakwaan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi juga apa yang dilarang oleh Allah kita menjauhi, kita hindari sebisa mungkin. Karena kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dalam agama kita itu pasti membawa efek negatif. Apapun itu yang dilarang dalam agama kita pasti membawa efek negatif. Walaupun sekarang banyak orang yang menentang ajaran-ajaran agama, sekarang udah mulai banyak orang-orang yang berpikiran ateis yang tidak mengenal agama. Buat apa kita melakukan ini itu, wong kita hidupan kita selesai di sini. Nah, itu bukan yang diajarkan oleh agama kita. Lah orang yang sudah memenuhi karakter 5 itu tadi, yu'minuna bil ghaib, yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 5 itu janji Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang akan memperoleh hidayah dari Allah, dan mereka inilah orang-orang yang sukses dengan karakter 5 itu tadi. Insya Allah ya, semoga kita belajar untuk bisa menjadi orang-orang yang muttaqin. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Mbak Tiara. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi sudah disampaikan untuk karakter dari muttaqin itu sendiri ya Pak Ustadz. Lalu sebenarnya ketika kita sudah mengetahui nih karakter-karakter muttaqin itu apa saja. Kemudian tujuannya ketika kita bisa menjadi orang muttaqin itu apa itu Pak Ustadz? Nah tadi di ayat yang kelima itu, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang muttaqin itu insya Allah dalam kehidupannya akan selalu dibimbing dalam hidayah Allah. Insya Allah dalam ia menjalani keseharian kehidupannya, baik ketika ia menjalani kehidupan di rumahnya, dengan rumah tangganya, di pekerjaannya atau di tempat lainnya, insya Allah akan terbimbing dengan wahyu, artinya akan terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Akan terjaga dari perilaku-perilaku yang menyebabkan perilaku dosa, atau akan terhindarkan dari perilaku-perilaku maksiat. Karena kehidupannya udah ala hudam mir rabbihim, selalu dalam, ibarat kereta selalu dalam rel yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting terbesar adalah wa ulaika humul muflihun. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesuksesan. Ya tentu kesuksesan itu dalam doa yang sering kita baca berulang-ulang, doa ini kita baca dalam situasi senang ya pantas, dalam situasi susah ya pantas, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah, ketika rangkaian-rangkaian itu sudah bisa kita lalui dengan baik, insya Allah kehidupan kita itu akan tertata dengan baik karena kehidupan kita ini dibimbing dalam wahyu Allah. Lah orang yang kehidupannya dalam bimbingan wahyu insya Allah nggak akan tergelincir terhadap perilaku-perilaku dosa yang menyebabkan mafsadah. Mafsadah itu kehancuran kehidupannya baik di dunianya maupun di akhiratnya. Karena setiap perilaku dosa yang dilakukan oleh seseorang itu akan membawa efek negatif, pasti itu. Semuanya, walaupun misalnya kayak sama-sama menyenangkan umpama, mohon maaf, ya semoga tak terjadi di orang-orang terdekat kita. Perilaku zina. Perilaku zina ini kan sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah dan termasuk dosa besar. Yang mungkin orang-orang yang berpaham bebas akan ngapain agama melarang-larang, wong itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Tapi apa yang terjadi? Penyakit yang timbul atau yang ada di muka bumi ini, salah satunya yang belum ditemukan obatnya sampai sekarang kan gara-gara perilaku zina itu, hubungan seks bebas yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan. Lah kemudian selain itu juga akan ada efek-efek lainnya. Itu contoh yang perilaku dosa yang dianggap bahwa wong dilakukan suka sama suka kok dilarang dalam agama. Nah, semua yang dilarang oleh agama yang harus kita yakini, kita pegang kuat-kuat adalah setiap yang dilarang oleh agama kita pasti akan membawa efek negatif dalam kehidupan kita. Lah muttaqin itu orang yang ala hudam mir rabbihim, orang yang jalannya selalu dibimbing oleh Allah. Dan mereka inilah orang yang memperoleh kesuksesan dunia maupun akhirat. Contoh, misalnya orang-orang yang mengamalkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang mau berbagi. Insya Allah orang yang mau berbagi dalam kehidupan dunianya akan memperoleh segala macam kemudahan. Karena walaupun dalam Islam itu tidak dikenal adanya hukum karma, tapi ada hukum sebab akibat. Sering kita memberi kemudahan pada orang lain, maka insya Allah akan memberikan kemudahan kepada kita.
Itu udah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan belum pernah kita mendengar dari media manapun orang yang jatuh bangkrut gara-gara rajin berbagi. Justru sebaliknya, dengan rajin berbagi itulah harta kita itu makin dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan saya pernah mendapatkan satu nasihat begini. Kalau pengen sehat, maka rajinlah sedekah dengan tenaga. Kalau pengen pinter, maka rajinlah sedekah dengan ilmu. Tapi kalau pengen kaya, harta berlimpah dan berkah, maka rajinlah sedekah dengan harta. Dan itu ternyata sudah banyak yang membuktikan. Dan ini termasuk bentuk dari muflihun itu tadi. Itu dari contoh wa mimma razaqnahum yunfikun. Atau contoh lain misalnya. Orang-orang yang mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah itu untuk kebaikan kita. Misalnya Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika pola makan itu aturlah pola makan kita itu jangan sampai perut ini penuh dengan makanan. Tapi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, tapi sepertiga sisakan ruang untuk bernafas. Nah sekarang kita sering terkena penyakit karena pola makan kita tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu dalam catatan sejarah beliau sakit hanya 2 kali. Terakhir sakit ya sebelum meninggalnya karena memang pola makan Rasulullah SAW itu mengajarkan kesehatan. Nah kita insya Allah yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, insya Allah kita akan muflihun wa ulaika humul muflihun. Jadi tujuan kita mengenal karakter muttaqin itu untuk memperoleh bimbingan dari Allah agar kita dalam menjalani kehidupan yang selalu on the track, selalu dalam rel yang sudah disiapkan oleh Allah. Dan tujuan terbesar adalah wa ulaika humul muflihun, untuk memperoleh kesuksesan. Kesuksesan itu kesuksesan dunianya. Insya Allah orang yang mengikuti ajaran agama akan memperoleh kebaikan dalam kehidupannya. Bahkan saya pernah ada nasihat dari seseorang, dia itu bukan orang Islam, tapi karyawannya yang Muslim diwajibkan ngaji, yang Kristen diwajibkan belajar agamanya. Saya tanya, Pak, kenapa seperti ini? Dia menjawab apa? Saya yakin orang yang kuat dalam menjalani agamanya, ia akan ada integritas dalam pekerjaannya. Artinya muflihun itu sudah jelas. Apalagi kita sebagai seorang Muslim. Insya Allah kalau ini bisa kita terapkan, bisa kita pelajari dan kemudian kita belajar untuk mengamalkan, insya Allah hidup kita akan hudam mir rabbihim, dan yang terpenting wa ulaika humul muflihun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga melalui Islam Penuh Cinta kali ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.